Shalom semuanya. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang ditetapkan bagi saya, yaitu Yesaya pasal yang ke-40. Saya akan membaca mulai dari ayat 27. Pasal 40, saya mulai dari ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan. Barangkali saudara pernah merasakan yang namanya kehilangan gairah hidup. Tolong berikan aku semangat. Tolong, aku sudah tidak mau ke gereja. Tolong dan tolong. Tolong, aku sudah tidak tahan sama biniku. Ada juga yang begitu. Tahun 66 ketika David Seaman dia berkhotbah, itu ada satu pendeta, yang satu namanya pendeta Smith, orangnya angker, lebih angker dari saya. Setelah selesai ibadah itu dia katakan kepada Seaman, kata-katanya yang mengejutkan. Anda tahu, selalu ada sekelompok orang yang tak pernah saya bisa tolong. Mereka adalah orang-orang yang tulus. Saya percaya banyak di antara mereka adalah orang Kristen yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Tetapi mereka mempunyai banyak masalah. Jadi ini menakutkan, saudara. Banyak masalah. Saudara, saya jadi pendeta itu sudah lama sekali ya. Sekitar tahun 88. Jadi udah berapa tahun tuh ya? Coba tolong dihitung. Satu kali saudara, di satu jemaat, tiba-tiba datanglah seorang bapak besar sekali badannya. Katanya dia mau kesaksian. Berdirilah dia di depan itu. Saya duduk di situ, masih kecil, saya kurus banget. Tiba-tiba dia menunjuk-nunjuk. Lisa, lu ya, waktu saya jalan-jalan di mall itu, kamu ada berpapasan, kamu buang muka. Jadi saya ditusuk dari depan. Nah yang dari belakang banyak. Yang di depan baru satu ini, tidak lama kemudian mati dia. Enggak, jangan, saya tidak nakut-nakutin. Memang begitu. Jadi banyak sekali masalah. Tetapi kebanyakan kita, saudaraku, tidak tahu mengapa kita jadi begitu banyak masalah dan akhirnya kita tidak bersemangat. Bahkan
ada banyak orang yang meninggalkan gereja menjadi lesu, tidak bersemangat lagi, tawar hati. Apa yang salah, saudaraku? Mereka sudah mengikut Kristus dengan tulus, tetapi mereka mengalami pergumulan yang sama dengan yang dialami oleh orang-orang lain. Misalnya masalah pernikahan, keinginan untuk bercerai, persahabatan dengan orang yang tidak cocok, membujang, masalah kecanduan seksual, kekhawatiran, keinginan untuk diterima, ada perasaan yang gagal, depresi di tempat kerja. Jadi persoalannya banyak sekali, saudaraku. Saudara, mari kita kembali ke awal. Sebetulnya datangnya dari mana? Kalau saudara ingat, waktu penciptaan pertama Tuhan itu mengatakan, bahkan waktu menjadikan manusia ini sungguh amat baik. Jadi molekul yang kecil sampai kepada alam semesta yang begitu besar itu, Tuhan mengatakan semuanya baik dan tatanannya itu begitu sempurna. Semuanya eksis dengan harmonis, sempurna, tidak ada yang cacat. Adam dan Hawa menikmati persekutuan yang indah, tidak ada yang rusak, dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Bahkan tidak ada yang lesu, letih, dan berbeban berat. Tidak seorang pun berhutang, dan tidak seorang pun mengalami sakit kepala, sakit hati, dan mati. Ya, tidak seorang pun merasa sakit hati dan mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain. Semuanya itu kemudian, saudaraku, berubah ketika manusia itu mulai mendengarkan suara iblis. Relasi ditandai dengan apa setelah itu? Kesalahpahaman, kita menjadi kecewa dengan orang lain, dengan istri kita, dengan suami kita. Keintiman diganti dengan manipulasi, ya, pembunuhan, rayuan, ketegangan, kesepian yang merajalela dalam pekerjaan kita. Kita melakukan semuanya begitu frustrasi dan kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak pernah merasa puas. Akibat dosa itu besar sekali, Bapak Ibu. Sampai seseorang itu perlu diberi semangat. Saya membaca kemudian buku dari seorang yang sangat injili, Percy namanya. Judulnya Total Truth. Dia mengisahkan seorang anak muda yang dulu masih kecil, namanya Tony, sebut saja begitu. Jadi orang tuanya itu, saudaraku, orang Kristen. Dia hanya puas sekedar menjalani ritual ibadah mingguan, kehadiran di gereja yang begitu ketat. Jadi rajin orang ini. Jadi anaknya namanya Tony. Diperlakukan dengan tidak baik, saudaraku. Ayah Tony itu pecandu kerja. Di rumah jarang sekali berhenti bekerja. Dari tempat kerja bawa ke rumah. Dan anak-anaknya diatur begitu rupa, memiliki tugas satu demi satu, semuanya diatur. Dan Tony ini, Bapak Ibu, dia adalah seorang pria yang pendiam dan sangat kontemplatif. Tony mengatakan begini, bapakku itu jarang sekali bisa disenangkan, dia sangat cepat marah. Jadi kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Ketika kita tidak dapat memenuhi harapannya, hadiahnya itu tinju. Jadi saya seringkali dihukum oleh papa saya. Saya itu orangnya mungkin sedikit ADD. Jadi motoriknya itu tidak bagus. Kadang-kadang menyenggol barang. Kadang pegang gelas jatuh.
Kayak ada durinya di dalam tangannya itu. Jadi pegang tuh udah bisa keras. Saya dihukum karena saya salah memahami apa yang ayah saya ingin saya lakukan. Saya dihukum ketika saya mengajukan pertanyaan klarifikasi. Saya dihukum ketika saya tidak bekerja dengan cepat. Saya dihukum ketika canggung saya menyebabkan saya menyenggol dan menjatuhkan barang. Saya dihukum ketika saya mengatakan yang sebenarnya. Dan saya lebih dihukum kalau saya bohong. Dan bukan hanya pukulan, tapi juga kata-kata yang verbal yang sangat menyakitkan. Kamu bodoh, idiot yang tidak kompeten. Lalu saya ditinju lagi. Nah, orang ini saudaraku mengalami yang namanya kerusakan emosi. Saya itu jahat. Saya itu tidak bagus. Itu sebabnya pada waktu di SMA dia sudah belajar untuk mau bunuh diri. Tetapi dia takut. Dan karena itu dia mau cari tahu apakah Tuhan Allah atau Allah itu ada atau tidak. Dia sudah siapkan pisau di lacinya itu. Yang suatu waktu kalau dia mau dia akan bunuh diri, tetapi dia masih takut. Sebab katanya orang, kalau orang mati bunuh diri itu masuk neraka. Jadi dia mikir-mikir. Nah, saya tinggalkan dulu nih cerita ya. Bagaimana akhirnya. Tetapi saudaraku, kebanyakan kita ketika kita menghadapi begitu banyak kekecewaan dan semangat yang melorot itu, kita tidak mampu mengatasi kehidupan ini. Kita berharap seperti apa? Kita berharap mungkin ya, seperti pemazmur ini. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat tenang. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Melarikan diri. Jadi ada dua macam orang. Yang satu kalau menghadapi tekanan, menghadapi banyak kesulitan, dia melarikan diri. Nah, orang Kristen kadang-kadang melarikan dirinya rohani. Ya, rohani. Sibuk dia di gereja. Sibuk. Untuk menghindarkan diri dari ketemu istrinya di rumah. Atau ada seorang ibu yang melarikan diri dengan cara dia menyibukkan dirinya dengan mengurusi anaknya sedetail-detailnya. Karena dia tidak pernah aman ketemu dengan orang lain. Dia melarikan diri. Atau saudara-saudaraku, kita seperti ini yang kita baca dari Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang ketika ada angin yang lebih kencang dia akan membentangkan sayapnya begitu saja. Lalu angin itu akan membawa dia terbang tinggi dengan kekuatan sayap yang luar biasa. Satu kali kepak dia bisa berputar puluhan kilo. Satu kali putar. Dia bisa terbang. Dan Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan. Karena itu saudaraku, kita perlu melihat apa penyebab utama yang menyebabkan kita itu menjadi patah semangat. Hilang harapan. Saudara, ternyata memang ada sebab akibat. Yang pertama datang dari keluarga kita, dari cara kita diperlakukan. Tetapi pada akhirnya saudaraku, itu hanya satu bagian dari kehidupan kita yang membentuk kita.
Dan kadang-kadang kita menganggap sesuatu yang di luar diri kita lah yang menyebabkan itu terjadi. Sehingga saudaraku, kita selalu menganggap bahwa keadaan di luar kita lah yang menyebabkan itu. Termasuk seperti orang buangan yang ada di Babel itu mengatakan, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Hidupku tersembunyi." Artinya hidupku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Karena Tuhan, karena lingkungan saya. Nah saudara, seorang ibu negara, ya, Martha, istri dari George Washington, itu suatu kali menulis surat kepada seorang kawannya namanya Mary Warren. Dia mengatakan begini, "Saya masih menetapkan hati untuk gembira dan bahagia dalam situasi apapun saya berada, karena saya telah belajar dari pengalaman bahwa bagian terbesar dari kebahagiaan dan kesengsaraan kita bergantung pada karakter kita dan bukan pada keadaan kita." Jadi bergantung kepada karakter kita, dan karena itu kita harus tahu bagaimana caranya kita berurusan dengan apa yang terjadi dalam diri kita di masa yang lalu dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saudara, jangan salahkan orang lain kalau saudara tidak bisa bergaul. Jadi siapakah orang yang paling sukar untuk diajak bergaul? Siapa? Yaitu adalah orang yang tidak menyukai dirinya sendiri. Karena mereka tidak menyukai dirinya sendiri, maka mereka juga tidak menyukai orang lain. Saudara perhatikan dalam ayat itu. Karena ada kesulitan, maka pandangan mata mereka itu digelapkan oleh pikiran yang putus asa. Yakub, Israel. Yakub dan Israel di sini saudaraku satu orang sebetulnya. Tapi Yesaya itu menyebut Yakub, "Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel?" Dan Yakub dirubah namanya menjadi Israel setelah apa, Saudara? Setelah sebuah pergumulan yang berat dengan malaikat Tuhan, yaitu anggota Trinitas, ya, yaitu anak yang bergumul dalam bentuk malaikat Tuhan. Lalu dalam pergumulan itu dia kemudian memenangkan pertempuran itu, dan Tuhan kemudian memberkati dia, tetapi juga memberi tanda kepadanya dengan kakinya dibuat timpang. Jadi bukan cuman orang-orang yang dibuangan itu yang mengalami pergumulan, nenek moyang mereka. Tuhan ingin mengatakan nenek moyangmu juga pernah berada di dalam satu pergumulan di antara abangnya dan juga di antara Laban. Sang kakak mau membunuh dia, sang Laban itu adalah seorang yang penipu juga. Jadi dalam pergumulan itu dia minta Tuhan memberkati dia, dan Tuhan memberkati dia. Tapi saudara-saudaraku, orang yang sudah putus asa ini mereka pikir bahwa Tuhan itu tidak bisa membantu. Tuh tidak bisa peduli dengan mereka. Yesaya menggunakan sepasang kata yang kita baca sering kali ini adalah lelah dan lesu sampai 3 kali. Jadi mereka kelelahan, terbebani oleh situasi kehidupan. Padahal sebetulnya yang menjadi persoalan itu adalah karakter di dalam diri mereka sendiri. Yesaya kemudian menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan atau pernyataannya sendiri. Dia mengatakan begini, tidakkah kamu tahu, ya, tidakkah kamu dengar Allah, Tuhan Allah yang kekal, pencipta ujung bumi, ia tidak menjadi lelah dan lesu. Di sini kita melihat
Yesaya menunjukkan kepada umat Israel yang putus asa dan kecewa itu dengan menunjukkan kebesaran Tuhan. Tuhan bukannya tidak mendengarkan mereka, tetapi Tuhan itu betul-betul mengetahui apa yang sedang terjadi. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, sebetulnya kebesaran Tuhan itu berbicara tentang apa? Kalau saudara perhatikan di sini, kebesaran Tuhan itu adalah kebesaran Tuhan bukan hanya karena memang Dia kuat, tetapi Dia kuat untuk kita. Kemuliaan Tuhan itu bukan hanya karena Dia memiliki kekuatan, tetapi Dia suka menggunakan kekuatannya itu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jadi ayat yang ke-28 itu ingin memberitahukan kepada kita, tidakkah kamu tahu? Tahu apa? Bahwa Tuhan itu mampu untuk membuat kita menjadi kuat. Dan Dia kuat itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Dia kuat untuk diri kita. Kalau kita mengatakan Tuhan penuh kemuliaan, maka kemuliaannya itu adalah memiliki kekuatan. Dan kekuatannya itu biasanya Dia suka membantu. Tetapi persoalannya apa, saudaraku? Persoalannya karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itu sebabnya Yesaya mengakui bahkan orang muda akan menjadi lemah letih dan orang muda akan kelelahan. Artinya apa, saudaraku? Artinya mereka itu berada dalam puncak kekuatan yang luar biasa sehat, sempurna. Tetapi mereka tetap memiliki batasan. Karena itu mereka butuh yang namanya kekuatan lebih besar untuk menandingi keputusasaan yang sedang mereka alami. Yesaya dalam ayat yang ke-31 mengatakan kepada kita suatu pernyataan yang luar biasa. Bagaimanakah caranya kita bisa memperoleh kekuatan itu? Saudara tadi sudah melihat bahwa burung Raja Wali atau burung elang itu kekuatannya luar biasa. Sayapnya itu kuat. Dan Yesaya ingin mengajar kepada mereka, kalau kamu tidak memiliki kekuatan dalam dirimu sendiri untuk menghadapi masa lalumu yang begitu kelam, kondisi ekonomimu yang begitu rusak, orang-orang yang tidak memahami engkau, coba lihat, perhatikan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan dalam diri mereka sendiri, Tuhan mau memberi kekuatan itu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Dialah yang akan memperoleh kekuatan itu. Kita menjadi lesu, kita menjadi lemah di dalam pertempuran melawan musuh kita. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi mestinya kita belajar untuk menantikan Tuhan. Jadi apa artinya menantikan Tuhan? Menantikan, mengharapkan, menginginkan agar Tuhan mengirimkan kekuatan itu. Hanya Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Saudara, kalau saudara jadi pasien, masuk di rumah sakit, saudara nunggu siapa? Nunggu siapa? Nunggu dokter. Betul kan? Masa nunggu bibi? Karena kita tahu ketika kita berhadapan dengan dokter itu, dia akan memberikan kita sesuatu yang bisa menyembuhkan kita. Bukan yang lain. Dan teks kita mengatakan kita akan menunggu Tuhan sendiri, yang itu menanti-nantikan Tuhan. Demikian kita, saudaraku, kita menunggu Tuhan, kita ingin Dia membantu kita untuk mengendalikan hidup kita yang kacau. Menunggu kekuatan dari Tuhan, itu menyiratkan bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Menunggu kekuatan dan pertolongan Tuhan menyiratkan kita mengenali kelemahan kita. Jadi saudara catat itu ya.
Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita menyadari bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dan menanti-nantikan Tuhan itu kita menyadari bahwa kita tahu kelemahan kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengenali kelemahan kita sendiri? Tuhan akan menunjukkan itu kepada kita. Mereka yang mengenali kelemahan mereka sendiri, mereka akan belajar untuk menunggu. Saudara ingat ketika Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus, ketika ada duri di dalam daging. Nah, penafsir itu macam-macam ya, menafsirkan duri dalam daging. Ada yang mengatakan matanya itu burem. Sehingga kalau melihat itu enggak jelas. Ada yang mengatakan dia itu punya sakit kepala yang luar biasa seperti yang menusuk-nusuk setiap hari. Bukan migrain, tapi tidak tahu apa itu. Sebagian yang mengatakan ada iblis yang datang dan mengganggu dia terus-menerus, menunjukkan kelemahan-kelemahan dirinya. Dan ketika dia minta dan menunggu sampai 3 kali. Tuhan, saya punya kelemahan ini. Bisa enggak engkau angkat? Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, inilah jawab Tuhan kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan kemudian setelah itu, Paulus menerima kondisi kelemahan yang tidak pernah diangkat itu. Lalu dia mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lalu Paulus menambahkan lagi, menyimpulkan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kapankah kita menjadi kuat? Semangat kita bertambah. Kadang-kadang bukan karena situasi kita berubah drastis. Pekerjaan yang tadinya tidak lancar sekarang jadi lancar. Kanker yang tadinya menggejala sekarang sudah lenyap. Atau barangkali istri atau suami yang tadinya kita berharap dia menjadi orang yang luar biasa, dia tetap seperti itu. Sejak dia menikah dengan saudara. Tidak ada perubahan. Jadi yang perlu kita rubah itu adalah sikap kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah orang lain, ubahlah dirimu sendiri. Di dalam banyak kelemahan kita, kita mesti tahu apa itu kelemahan kita dan kita mulai datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kelemahan saya. Jadi saudaraku, ketika kita ada dalam kegelapan hidup, ketika semuanya tampak tidak jelas, nantikan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada sesuatu yang Tuhan hendak kerjakan di dalam diri kita. Dan saya suka dengan kutipan ini, John of the Cross, Yohanes dari salib. Ini nama orang yang kemudian ditambahkan of the cross. Dia katakan begini, dia membersihkan kita dari semua kesenangan dengan memberi kita masa-masa sulit dan kegelapan batin. Tidak ada jiwa yang bisa bertumbuh kuat dalam kehidupan rohani kecuali Allah bekerja secara pasif dalam jiwa itu melalui sarana malam gelap. Jadi sarananya malam gelap. Jadi seperti inilah caranya Tuhan mengajarkan kita agar kita menjadi dewasa. Allah mengajarkan beberapa hal
yang tidak bisa saudara pelajari dengan cara yang lain. Tidak bisa. Ya caranya seperti ini. Kuncinya adalah saudaraku, kerelaan kita untuk menunggu. Ketika kita menunggu, kita memberi waktu lebih banyak bersama dengan Allah kita. Dan di situ Tuhan akan menunjukkan sesuatu kepada kita. Bahwa sesungguhnya dalam kelemahanmu ini, kadang-kadang Tuhan bisa memberkati engkau. Tuhan kadang-kadang memberkati kita bukan dengan materi, tetapi dengan sebuah karakter yang kuat. Dan karakter yang kuat itu akan memberkati banyak orang. Lebih kuat daripada saudara memiliki banyak harta. Lebih kuat daripada orang yang tidak memiliki masalah. Saudara kadang dipakai oleh Tuhan. Disitulah semangat itu muncul ketika saudara tahu bahwa Tuhan memang mau memakai saudara dalam kelemahan itu. Terakhir saudaraku, saya ingat cerita ini saudara. Jadi di India itu ada seorang entah ibu atau bapak. Dalam cerita tertentu itu bapak, yang dalam cerita tertentu itu ibu. Dia itu mengangkat air sebagai, ya di India banyak sekali orang kekurangan air seperti di Kalimantan ya. Jadi air hujan terus. Jadi mereka harus mengambil air ya. Jadi pakai 2 gentong air. Selalu dipikul dari sungai menuju ke rumah majikan. Dan saudara perhatikan, ternyata gentong yang di kiri itu gentongnya bagus sekali sehingga air selalu penuh. Dari sungai sampai ke rumah majikan itu selalu penuh. Tetapi gentong yang di sebelah kanan itu ada cacat pada dirinya sehingga air itu tidak pernah bisa penuh. Begitu sampai di rumah majikannya itu selalu setengah. Dan si gentong yang utuh ini mulai sombong. Mulai membanggakan dirinya. Sehingga si gentong yang cacat ini saudaraku mulai merasa minder. Nah suatu kali saudaraku ketika ada di tepi sungai itu mulai dia curhat. Dia katakan kepada majikannya, saya minta maaf ya. Setiap kali engkau mengangkat air memakai aku tuh selalu sampai di tempat itu cuma setengah dan tidak bisa memenuhi semua yang kamu inginkan. Saya itu merasa tidak pantas. Seperti itu saudaraku. Tetapi si pemikul gentong itu tersenyum. Lalu dia mulai berkata begini. Nanti ya dalam perjalanan pulang. Coba kamu perhatikan apa yang ada di jalan itu. Dan betul saudaraku. Selama ini dia tidak pernah perhatiin. Jadi pada waktu dia memikul dan si gentong itu sudah mulai melihat ke bawah dan melihat, ternyata di sepanjang jalan yang dilaluinya itu tumbuh banyak sekali bunga-bunga yang cantik. Dan saudara-saudaraku, si pemikul itu mengatakan, kamu tahu? Saya tahu persis cacatmu itu. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku akan memanfaatkan itu. Itu sebabnya 2 tahun berlalu saya menaburkan benih di pinggir jalan itu. Dan kau yang menyiramnya. Saudara lihat setiap kali saya bisa pulang membawa bunga untuk saya berikan kepada majikan saya. Saudara lihat di meja itu ada bunga yang cantik itu ya. Itu hasilnya. Setiap kali saya pulang saya akan petik. Dan saya persembahkan kepada Tuanku. Tanpa dirimu sebagaimana adanya, aku tidak akan memiliki keindahan ini untuk menghiasi rumah. Itulah cara Tuhan. Jadi apakah si Joni tadi? Kembali lagi si Joni. Salah ya. Tony. Maaf ya kalau namanya sama. Tony, satu kali dia
Papanya itu suka bawa mereka ke gereja meskipun orangnya galak. Tapi anaknya selalu ikut. Satu kali ada tamu pengkhotbah datang. Tony itu yang mengantar tamu itu. Sampai ke altar. Dia sudah pengen bunuh diri. Tapi karena disuruh ke gereja, ya dia ke gereja saja. Dan hari itu yang berkhotbah ternyata adalah ex narapidana dari negara komunis di Rumania, namanya Richard Rumbrand. Dia pernah dipenjara sampai 14 tahun. Kadang-kadang kakinya digantung di atas, dia dipukulin dan sebagainya. Hari itu dia berkhotbah. Dan menyampaikan ceritanya bahwa dia pernah disiksa oleh orang-orang Rumania komunis itu. Sampai dia pengen mati. Tapi kemudian Tuhan membukakan hatinya, menguatkan dia sehingga dia bisa mengampuni orang-orang itu. Sampai 14 tahun kemudian dia dilepaskan dan dia sekarang menjadi pendeta. Dia adalah pendeta sebelumnya memang. Dia pendeta Lutheran. Kenapa dia di penjara? Ya karena dia pendeta. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, ketika si Tony itu mendengarkan ceritanya, saudaraku, dia baru tahu ternyata ada orang yang seperti ini yang diperlakukan dengan tidak baik bisa mengampuni orang yang jahat itu. Kenapa saya tidak? Dan kemudian saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tony kemudian menyadari ternyata masih ada harapan. Bahwa meskipun saya diperlakukan oleh papa saya begitu tidak baiknya, ternyata masih ada harapan. Ada orang yang bisa mengampuni. Dan dia mulai mempelajari Alkitab. Dan akhirnya saudaraku, dia berubah. Memang cacat yang ada di dalam hatinya itu masih membekas. Kadang-kadang penuh dengan kelemahan. Tetapi dia tahu Tuhan itu baik. Dan dia ditolong. Saudara, kadang-kadang masa lalumu itu bisa dipakai oleh Tuhan. Begini cara kerja Tuhan, saudara. Sukacita bukannya absennya penderitaan. Jadi saudara mesti pikir itu. Kadang-kadang memang penderitaan itu terus ada. Jadi sukacita itu bukan absennya penderitaan, melainkan kehadiran Tuhan Yesus yang menguduskan dan menopang kita di tengah-tengah penderitaan. Maka disitulah semangat baru itu akan muncul di dalam hidup kita. Dan kita jadi orang yang berbeda. Semoga Tuhan menolong kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di tengah penderitaan batin kami, gelapnya hati kami, ternyata masih ada pengharapan. Tuhan tolong kami. Yang barangkali dalam hidup kami sebetulnya sudah pengen mundur. Pengen kalah. Pengen menyerah. Sudah tidak sanggup lagi menahan hidup ini. Tapi Tuhan tolong kami. Ajar kami untuk menanti-nantikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau sudah memberi yang terbaik. Engkau mati di atas kayu salib. Maka hidup kami pasti berarti. Pasti berarti. Tapi kadang-kadang kami tidak menemukannya. Dan biarlah firman-Mu menolong kami hari ini bahwa kami istimewa. Bukan karena kami cacat. Tetapi karena Tuhan ada di dalamnya. Dan menjadikan berkat bagi orang lain. Berkati jemaat-Mu hari ini ketika kami mau mengikuti perjamuan. Tuhan ingatkan kami bahwa kematian-Mu di atas kayu salib itu bukan kekalahan. Tetapi kemenangan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.